Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua dan kita bisa hadir dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana pertanyaan juga datang yang bertanya kepada saya, ya Ustaz, mengapa orang-orang ini membenci cucu-cucu Nabi? Kenapa orang ini membenci cucu Nabi? Apakah salahnya? Bahkan dia mengatakan bahwa cucu Nabi itu tidak ada di Indonesia, belum ada bukti menurut ilmiahnya. Bagaimana menurut Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya akan mau jawab, masalah kebencian itu bukan dari sekarang, lagi dahulu. Sebenarnya mereka ini bukan benci dengan cucu Nabi, bahkan dia ini betul-betul benci dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena kebencian dia kepada Nabi Muhammad lah, maka timbul kebencian dia kepada cucu Nabi. Bahkan dia mengatakan cucu-cucu Nabi ini tidak ada yang jelas yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat satu sejarah, pada zaman dahulu ada orang yang bernama Ibnu Wail. Ibnu Wail datang menemui Rasulullah. Sewaktu itu Rasulullah di masjid. Setelah beberapa saat dia berbicara dengan Rasulullah, akhirnya dia keluar masjid. Di dalam perjalanan bertemu dia dengan pemuka Quraisy. Lalu pemuka Quraisy itu bertanya, "Wahai Ibnu Wail, dengan siapa kamu bicara di masjid tadi?" Lalu Ibnu Wail menjawab, dia tadi bicara dengan abtar. Apa itu abtar? Dalam bahasa Arab, abtar itu artinya terputus. Orang yang terputus keturunannya. Dia mengelar Nabi Muhammad abtar. Abtar itu tidak ada keturunan lagi. Dia sangat senang sekali karena Nabi Muhammad mempunyai anak putra yang namanya Ibrahim, dan Qasim meninggal dunia. Dia sangat girang, sangat gembira sekali, dan dia meyakini bahwa Nabi Muhammad itu tidak punya keturunan sama sekali. Atas tuduhan mereka, atas ejekan mereka, lalu Allah membantah. Maka turunlah surat Al-Kautsar yang bunyinya, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar." Sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai suatu nikmat yang banyak. Solatlah engkau, berkorbanlah engkau. Orang-orang yang memusuh engkau itulah yang abtar. Abtar di sini terputus. Jadi orang-orang yang membenci Nabi Muhammad itu putus. Orang yang mengaku Nabi Muhammad tidak mempunyai keturunan akan terputus dia nanti di akhirat, Pak. Jadi orang-orang seperti itulah yang dikatakan terputus. Maka ada orang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mereka mencintai engkau tapi dia tidak mencintai anak cucu engkau." Dusta cinta seperti itu, kata Rasul.
Jadi kalau orang mencintai Rasul, tetap dia mencintai zuriat Nabi. Jadi orang seperti ini sebetulnya sudah ada zaman dahulu. Inilah yang namanya keturunan dari Ibnu Wa'il. Ibnu Wa'il itu mengatakan bahwa Nabi itu tidak ada keturunan, afdal. Pas apa yang dikatakan orang ini bahwa Nabi Muhammad itu tidak ada keturunan di Indonesia, berarti dia mengatakan afdal keturunan Nabi Muhammad. Berarti keturunan Nabi Muhammad diputuskannya kepada Nabi Muhammad. A'udzubillah min zalik. Kemana nanti dia akan pergi? Walaupun dia mengaku dia mengaku umat Nabi Muhammad, bagaimanapun dia telah membenci anak cucu Nabi Muhammad, sudah jelas nanti dia akan dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Itulah akibatnya. Dan di sini saya akan sampaikan masalah ilmiah. Karena dia berdalih, orang ini berdalih mengatakan belum diuji keilmiahnya. Kalau kita mau bicara tentang ilmiah, dah jelas dia tak ilmiah. Kenapa saya katakan? Kalau mau memeriksa gen, itu kita periksa gennya Pak Ali dan Fatimah. Sedang Pak Ali dan Fatimah sudah tidak ada lagi, sudah wafat. Bagaimana kita ngitung gennya? Kalau asal-asal ambil sana di sini, itu cerita bohong namanya. Jangan kalau bicara dengan saya, jangan bicara masalah apa ilmiah. Saya lebih ilmiah lagi antum. Ya, saya lebih ilmiah lagi antum. Tak usahlah. Ya, nak bicara tentang ilmiah. Jadi di sini pertanyaan yang ditanya di sini, sebenarnya kenapa mereka benci dengan cucu Nabi? Sebenarnya mereka benci dengan Rasulullah. Menterpiaskan kebencian kepada Rasulullah, dibenci anak cucunya. Dikatakan anak cucu Nabi tidak ada di Indonesia ini. Jadi penanya Pak Rahmat jangan berkecil hati, itu memang kebencian dia sejak dari dulu. Dia itulah yang zuriat daripada Ibnu Wa'il. Ibnu Wa'il itu orang yang terputus dari rahmat Allah nantinya. Itulah nama Ibnu Wa'il. Ibnu Wa'il itulah mengatakan Nabi afdal. Begitu juga orang ini mengatakan Nabi juga afdal. Tidak ada keturunan di Indonesia. Tidak bisa dibuktikan dengan ilmiah. Sama antara beliau ini dengan si Ibnu Wa'il. Ya, mungkin keturunan dia ini. Nah, itu perlu saya tekankan di sini. Pak Ahmad jangan rasa sedih-sedih. Itu memang sudah jelas, ya, sudah jelas bahwa mereka itu benci dengan Nabi. Salah satu membenci Nabi, akhirnya dia akan membenci keturunannya. Tidak dapat dia membenci Nabi secara dekat. Dia anak cucu Nabi akan dibencikannya. Inilah orang yang namanya aftar, kata Allah, terputus nanti dari rahmat Allah. Jadi Pak Rahmat, mudah-mudahan mereka ini yang mengatakan siapa namanya ini Ustadz juga ya. Jadi mudah-mudahan mereka itu mendapat petunjuk nantinya. Semoga mereka bertobat. Mereka ini sebenarnya awam sebetulnya. Walaupun dia Ustadz tapi dia awam, bicara tentang ilmiah. Sebenarnya tidak tahu dia ilmiah. Memang saya lagi dulu mengatakan mereka seperti ini sebenarnya mereka itu kalau dalam bahasa Yunani dikatakan verbalisme sebetulnya. Dia menurut-nurut, mengira-ngira, menyangka-nyangka. Dia sendiri tak tahu apa yang disebutnya dengan ilmiah. Nggak tahu dia. Boleh kita tanya dengan dia. Dia tidak akan tahu. Tapi dia enak ngomong. Sehingga omongnya itu ngelantur saja. Tidak punya tujuan sama sekali. Karena ngomong tidak tahu makna yang diomonginya. Oleh sebab itu Pak Rahman, masalah orang yang membenci itu bukan dari zaman sekarang saja, zaman dahulu saja. Orang sangat benci kepada Nabi. Orang berharap Nabi ini tidak punya keturunan sama sekali. Tapi Allah mengatakan bahwa keturunan dari Rasulullah diperoleh dari rahimnya Fatimah, dari sulbinya Ali. Itulah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.